Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam memahami ilmu yang telah diberikan olehnya. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita bisa berkumpul kembali untuk melakukan kegiatan rutin, yakni morning spirit, yang insya Allah di pagi ini saya akan mengajak teman-teman menelusuri sedikit tentang sejarah. Masya Allah, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa apa sih manfaat dari belajar sejarah, apa sih hal yang didapat dari belajar sejarah. Maka sejatinya dengan belajar sejarah, yang pertama, kita meskipun umur kita 26 tahun, ada yang 22 tahun, tapi dari belajar sejarah maka jelas wawasan kita bisa lebih dari 1000 tahun. Sejarah 1000 tahun yang lalu kita bisa mempelajarinya. Yang kedua, manfaat dari belajar sejarah adalah kita tidak mudah diadu domba oleh pihak luar. Maka jelas belajar sejarah itu sangat penting, teman-teman. Ya. Jadi insya Allah saya akan sedikit bercerita mengenai satu kejadian pada masa pertama kali berdirinya Arab Saudi. Arab Saudi sebelum dinamai Arab Saudi namanya adalah Hijaz, teman-teman. Arab Saudi baru didirikan oleh Ibnu Saud, ya, Ibnu Saud, yang dimana dari nama itulah nama Arab Saudi diambil, ya, karena didirikan oleh klan Saud. Masya Allah ya, suaranya sangat menjadi rintangan bagi saya. Pada masa itu, ya, kejadian pada waktu itu Arab Saudi berdiri dan didirikan oleh Ibnu Saud, yang nama dari Ibnu Saud sendiri adalah Abdul Aziz Ibnu Saud, ya, Abdul Aziz Ibnu Saud. Ya. Abdul Aziz ini dalam kepemerintahannya membuat sebuah kebijakan yang saat itu cukup kontroversi, teman-teman. Yang itu salah satunya berhubungan dengan makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai wacana di bawah kepimpinannya untuk digusur, untuk ditutup. Pendiri Arab Saudi mempunyai rencana untuk menggusur makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang sangat unik sebenarnya, sangat hal yang sangat benar-benar membuat shock umat Islam di seluruh dunia pada saat itu. Kira-kira ada yang tahu dari teman-teman apa yang mendasari Ibnu Saud saat itu menginginkan untuk menggusur makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Mas Husen, ada yang tahu? Mas Mato? Masya Allah. Ya, poinnya benar, karena ingin menetralisir, mengurangi kesyirikan pada saat itu. Kesyirikannya kayak gimana? Oke, sekarang sedikit mulai kita bahas inti dari permasalahannya, ya. Ziarah kubur, ya. Ziarah artinya berkunjung atau kunjungan. Kubur berarti berkunjung ke kuburan. Pada dasarnya hukum dari ziarah kubur adalah sunnah, teman-teman. Dan Nabi sangat menganjurkan untuk berziarah, ya. Jadi hukum ziarah kubur pada dasarnya sunnah.
dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya ada di hadis Imam Tirmizi nomor 973 yang saya bacakan artinya saja. Hadis dari Buraidah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, saya pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang aku membolehkannya, ya. Karena hal itu dapat mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi pada awal, ya, Rasulullah sempat melarang untuk berziarah kubur, tapi itu ada sebabnya. Karena pada saat itu masih awal-awalnya Islam berdiri, dan kekokohan iman dari umat Islam saat itu nggak sekuat di akhir-akhir, ya, di akhir-akhir kepemimpinan Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah melarang untuk ziarah kubur. Bukan melarangnya ini bukan karena sebab yang lain, karena kekhawatiran dari diri Rasulullah terhadap umatnya yang masih rapuh. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Ya. Jadi ziarah kubur pada dasarnya itu diperbolehkan dan sah-sah saja selama di sana nggak ada unsur kesyirikan, teman-teman. Ya. Selama di sana yang dilakukan hanya mendoakan mereka yang sudah meninggal dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari si mayit, maka ziarah kubur itu boleh. Ya. Namun hukum ziarah kubur bisa menjadi haram bila di sana ada unsur kesyirikan, yakni meminta pertolongan atau meminta sesuatu kepada mereka yang sudah meninggal. Ya. Kalau kita berziarah kubur tujuannya mendoakan si mayit, ini sah-sah saja. Tapi kalau niatnya berubah tanpa ada dasaran, ikut-ikutan ke sana, terus tujuannya bukan mendoakan untuk si mayit, bukan untuk mengingat kematian, tapi tujuannya adalah meminta petunjuk di makam, ya, kepada si mayit. Si mayit ini nggak bisa ngasih apa-apa, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai kita beranggapan kita ke makam terus malah ke sana bukan mendoakan si mayit, ya, tapi malah mengharapkan suatu imbalan dari si mayit. Si mayit ini nggak bisa. Ketika dia sudah meninggal dunia di alam barzah, di alam kubur, mereka sudah sibuk dengan urusan dirinya. Ya. Jadi kita si mayit ini nggak bisa memberikan dampak apa-apa bagi kita. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, Rasulullah pernah berpesan, teman-teman. Rasulullah berpesan 5 hari sebelum wafat mengatakan, janganlah kalian menyembah dan menjadikan kuburan nabimu atau orang-orang sesudahmu sebagai masjid, tempat sholat atau tempat meminta pertolongan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 532. Nah, ini berhubungan dengan yang saya ceritakan tadi, Ibnu Sa'ud. Ya, sampai sekarang kalau teman-teman melihat, ya, di makam Rasulullah itu ada petugas, ya, yang membawa pentungan dan syirik. Kenapa? Setiap kali ada orang, meskipun saya nggak pernah ke sana, ya, tapi ini banyak. Kalau teman-teman yang bisa tanya kepada mereka yang sudah naik haji, ya, itu ada beberapa orang, ya, dan terbanyak itu orang Indonesia, ya, membawa kertas. Di sana ada tulisan doa-doa, terus dilempar di makamnya Nabi. Padahal ini, ya, ini yang salah satu yang jadi budaya yang sebenarnya perlu kita ketahui bahwa jasadnya Nabi, ini jasad, saya bicara jasadnya Nabi, ini nggak bisa memberikan dampak apa-apa bagi kita. Kalaupun kita ke sana melempar kertas, itu nggak bisa ngasih dampak apa-apa, ya. Yang bisa memberikan dampak adalah syafaat beliau, ya, bukan jasadnya beliau. Jadi jangan sampai salah kaprah. Dan ini budaya orang Indonesia, ke sana datang, ada yang melempar kertas, di situ ada tulisan semoga bla bla bla, semoga jodohku ini dan lain sebagainya. Nah, ini yang salah kaprah dan itu masih kebanyakan dilakukan. Dan ini sebenarnya salah satu bentuk kesyirikan. Yang wajib kita sembah, yang wajib kita meminta pertolongan itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu menyelesaikan masalah-masalah kita itu hanyalah Allah. Bukan jasad-jasad itu tadi, bukan makam-makam itu tadi, ya.
Kalau tujuan kita ke makam untuk berdoa dan mendoakan mereka, maka jelas ini boleh dianjurkan ya. Tapi kalau bila mana ke sana dengan tujuan-tujuan yang berbeda, tujuan meminta pertolongan kepada si mayit, maka jelas ini bukan hal yang baik untuk dilakukan. Nah, pada masa kepemimpinan Ibnu Saud di Hijaz, Arab Saudi, makam Rasulullah sempat rencananya akan dihilangkan agar tidak ada praktek syirik di makam Rasulullah ketika musim haji ya. Karena banyak para jamaah yang melakukan praktek syirik di makam Rasulullah dan para sahabat, yakni sholat di makam, melempar kertas yang berisikan doa dan lain sebagainya ya. Dan menyikapi itu, protes keras terjadi oleh umat Islam yang saat itu Ibnu Saud berencana untuk menggusur makam Nabi Muhammad SAW biar gak jadi praktek, gak ada yang namanya praktek kesyirikan. Nah, di kacamata mereka ini benar. Nah, inilah salah satu sebab berdirinya Nahdlatul Ulama. Ya, jadi kalau kemarin yang sempat ikut di pembahasan Ngopi Baik saya, itu ada 3 motif Nahdlatul Ulama berdiri. Ya, yang pertama motifnya apa? Mas Fedi mungkin masih ingat? Ya, motif agama. Kedua motif ya, yang ketiga motif nasional, membela negara, dan yang terakhir tadi motif menjaga diri dari pemahaman yang kurang tepat ya. Nah, dan ini salah satu yang diupayakan oleh Nahdlatul Ulama ya. Saat itu Kyai Wahab Hasbullah ya, membuat komite Hijaz yang dimana di dalamnya ini bertujuan untuk memberikan kritikan keras ya kepada Arab Saudi agar diperbolehkannya, tetap dipertahankannya makam-makam ini untuk tidak digusur. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman, pada saat itu Ibnu Saud membuat pernyataan, membuat kesepakatan di mana di Arab Saudi tidak boleh ada yang namanya mazhab-mazhab lain ya. Mazhab hanya satu, nggak boleh ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan lain sebagainya, hanya satu, dan saya nggak mau menyebutkannya ya. Pokoknya itu ditolak, dan inilah yang membuat salah satu dari yang pertama karena makamnya Rasulullah mau digusur, yang kedua nggak boleh ada praktek ibadah sesuai dengan mazhab yang dianut dari masing-masing negara. Nah, ini yang membuat Nahdlatul Ulama bergerak, yang dimana di situ ada Kyai Wahab Hasbullah yang mencetuskan itu, yang bergerak itu ke sana untuk mendeklarasikan ini bahwa tidak sepakat dengan sebab itu. Dan salah satu saran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama dari Nahdliyin ya, tokoh-tokoh ulama dari Indonesia pada saat itu adalah beliau menyampaikan bahwasanya makam Rasulullah tidak perlu digusur dan sahabatnya nggak perlu digusur bila mana hanya ingin menjaga dari kesyirikan. Cukup berikan peringatan tegas bagi mereka yang berkunjung ke makam Rasulullah. Dan sekarang alhamdulillah sampai sekarang dipraktekkan. Jadi setiap kali ada orang melakukan praktek kesyirikan ya, sholat di makam, melempar kertas, itu langsung syirik, petugasnya ngobrak-ngobrak, syirik diusir. Nah, hari ini seperti itu, nggak perlu harus sampai makam Rasulullah digusur ya, karena ya itu merupakan aset umat Islam ya, merupakan sejarah yang perlu kita kenang gitu loh. Jadi nggak perlu sampai digusur. Dan ini Masya Allah salah satu jasa-jasa dari ulama-ulama kita terdahulu yang masih lurus ya, yang benar-benar bertujuan untuk membela agamanya. Luar biasa sekali. Nah, apa nih yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini ya? Sejatinya teman-teman, saya sendiri pernah mengikuti makam ziarah wali berapa itu? Nggak Wali Songo sih, nggak sampai Wali Songo, wali berapa saat masih kecil dulu, dan saya ikut teman-teman. Nah, apakah dari mereka yang berangkat ke Wali Songo semuanya melakukan perbuatan syirik? Ini salah satu dari mereka ya, saudara-saudara kita yang lain yang berpendapat, ada berpendapat dari salah satu
saudara-saudara seiman kita ini beranggapan bahwa ziarah makam Wali Songo ini nggak benar, nggak diperbolehkan karena di situ ada kecenderungan akan berbuat kesyirikan. Nah ini kurang tepat sekali, saya nggak sepakat ya. Apakah kita benar-benar bisa meng-cross-check hatinya para jamaah yang datang ke sana? Apakah kita benar-benar bisa mengetahui isi hati orang-orang yang berangkat untuk datang ke Wali Songo? Ya, enggak teman-teman. Ada yang memang niatnya sudah lurus, sudah benar akidahnya lurus, pengen benar-benar beribadah, mendoakan mereka kepada si mayit dan ingin mengingat kematian dari berkunjung ke makam-makam itu tadi. Tapi ada pula dari sebagian dari mereka yang salah tujuan, salah niat ketika berziarah. Nah, ingin mendapatkan berdoa di sana agar si mayit ini bisa mengangkat doanya ke langit. Nah, seperti itu. Ada yang salah kaprah seperti itu. Tapi ini bukan berarti kita memukul rata bahwa ziarah makam, ziarah Wali Songo itu nggak boleh. Ini salah besar. Yang perlu kita lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Wali Songo tetap jalan, di situ baru kita membuat salah satu fasilitas ya. Di makam-makam ini nggak cuman makam datang mereka berdoa, nggak seperti itu. Lebih kepada kita mengedukasi mereka. Bayangkan kalau kita setiap agen-agen travel ya, Wali Songo yang berangkat ziarah makam, di situ ada satu guide, satu orang yang mempunyai wawasan yang luar biasa, mempunyai pemahaman sejarah yang luar biasa. Ini bakal sangat keren sekali ya. Ketika mereka berangkat Wali Songo dalam satu bus itu ada satu guide yang menceritakan sejarah Wali Songo, yang menceritakan asal mula siapa Maulana Malik Ibrahim, yang menceritakan siapa itu Maulana Ishak, yang siap menceritakan latar belakang Sunan Giri. Jadi ada esensinya, mendapatkan esensi pesannya. Bayangkan kalau itu kita garap, kita lakukan, berapa banyak orang yang terselamatkan akidahnya dengan konsekuensi seperti ini tadi ya. Di dalam napak tilas sekaligus diceritakan sejarahnya, sekaligus diceritakan apa saja yang nggak boleh dilakukan di makam. Coba teman-teman lihat di orang ziarah Wali Songo ya, sebagian dari mereka bisa jadi orang awam yang kita nggak boleh menyalahkan mereka ya, karena mereka nggak tahu. Yang perlu kita lakukan adalah memberitahu mereka dengan salah satu caranya adalah yaitu tadi memberikan fasilitas-fasilitas pemahaman. Jadi ada guide di dalamnya dan menjelaskan bahwa ketika di makam nggak boleh duduk di batu nisan ya, nggak boleh melangkai mayitnya. Ini perlu diberikan pemahaman kepada mereka, nggak boleh sholat di dalam makam ya. Ini sangat luar biasa bila mana bisa kita terapkan bareng-bareng teman-teman ya. Apalagi ini kita dekat dengan Sunan Giri. Kalau ini bisa kita garap, ini Masya Allah sekali ya, memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Ya semoga nantinya RGP ini nantinya bisa melakukan itu ya Mas Aswin ya. Semoga, amin ya rabbal alamin. Saya percaya sekali dengan percaya sekali bahwa suatu saat kita bisa, saya percaya sekali kepada Allah bahwa kita nantinya diberikan kesempatan kepada Allah untuk yaitu tadi melakukan kebaikan-kebaikan itu, memfasilitasi berbagai tour travel untuk menyediakan jasa guide yang kayak gitu untuk menyelamatkan akidah mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi teman-teman yang ada di Instagram juga. Bila mana ada kurangnya, maka 100% itu datangnya dari saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Namun bila mana ada kebenaran yang saya sampaikan, maka 100% itu datang dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.